Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Suradikara, jumpa lagi bersama Ibu Ansi dalam pembelajaran matematika. Kita belajar kembali tentang trigonometri. Kali ini kita belajar tentang sudut negatif dan sudut lebih dari 360 derajat. Yang pertama, sudut negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut negatif. Sudut negatif, untuk sudut negatif aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Aturan kuadran 4. Masih ingat aturan kuadran 4? Nih Ibu tunjukkan lagi kuadrannya. Oke. Kuadran 4 itu aturannya adalah cos dan sekan bernilai positif. Cos dan sekan bernilai positif. Oke. Berarti selain cos dan sekan semuanya negatif. Contoh sin min 30 derajat. Kalau dia seperti ini berarti nilainya min sin 30 derajat sama dengan min. Lalu sin 30 adalah setengah. Begitu. Bagaimana kalau dia cos min 30 derajat? Nah, karena dia di sini cos, maka dia menjadi positif cos 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Contoh lagi, misalkan sekan ya. Sekan min 240 derajat. Nah, kalau sekan min 240, karena sekan nilainya positif, maka dia menjadi sekan 240 derajat. Nah, kita cari nih sekan 240. Berarti sekan 180 derajat ditambah 60 derajat. Berarti sekan 60 derajat. Sekan 60 berarti 1 per cos 60. 1 per cos 60 adalah setengah. 1 per setengah adalah 2. Lalu lihat, sekan 240 ada di kuadran 3, di mana sekannya bernilai negatif. Maka di sini hasil akhirnya min 2. Kenapa Ibu di sini min? Ibu kan bilang sekannya kan nanti positif. Kenapa hasil akhirnya min 2? Perhatikan, Ibu ulangi. Sekan min dia menjadi positif di sini. Nah, di sini dia sudah positif. Lalu kita mau cari nih, dapatnya angka 2. Tapi kita lihat, kita punya sekan ini 240. Kuadran 3 berarti nilainya negatif 2. Yang kedua, sudut lebih dari 360 derajat. Berikut tentang sudut lebih dari 360 derajat. Nah, untuk sudut lebih dari 360 derajat, ada 2 aturan yang bisa kita pakai. Yang pertama, N kali 360 derajat kurang alfa derajat. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini, maka yang berlaku adalah aturan kuadran 1. Ada yang masih ingat apa aturan kuadran 1? Semua positif. Oke. Nah, kalau rumus yang kedua yaitu N dikali 360 derajat ditambah alfa derajat. Nah, kalau kita pakai rumus yang kedua, berlaku aturan kuadran 4. Masih ingat aturan kuadran 4?
Aturan kuadran 4 adalah cos dan sekan positif. Oke, ini untuk materi dasarnya ya, konsep dasarnya. Contoh kita mau mencari nilai dari sin 660 derajat. Kita pakai dulu yang bentuk pertama yaitu n kali 360 derajat kurang alfa derajat. Nah, berarti kalau sin 660 derajat maka sama dengan sin, karena ini kurang maka di sini n-nya kira-kira angka berapa? Kalau 1 tidak mungkin karena kalau 1 kan nanti cuma 360, maka di sini kita pakai 2. N ini angka berapa yang kita kalikan mendekati besar sudut yang ditanya. Jadi 2 dikali 360 derajat kan 720. 720 dikurang berapa? Dapat 660. Oh, dikurang 60. Oke. Nah, untuk bentuk n dikali 360 derajat kurang alfa ini aturan kuadran 1 semua positif. Jadi sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, ini jawabannya. Sekarang bagaimana kalau kita pakai bentuk yang kedua, rumus bentuk yang kedua, yaitu n dikali 360 derajat ditambah alfa derajat. Ini aturannya kuadran 4, hanya cos dan sekan yang positif. Hanya cos dan sekan yang positif. Maka sin 660 derajat sama dengan sin 1 kali 360 derajat, itu kan masih 360 derajat. Berarti harus ditambah berapa lagi supaya dapat 660, yaitu ditambah 300 derajat. Nah, karena ini menggunakan n kali 360 derajat tambah alfa, berarti kuadran 4 hanya cos dan sekan yang positif, maka berikutnya adalah min, kan sin ini, sin 660 ini kita pakai yang kuadran 4 punya ini, dia jadi min sin 300 derajat. Oke, menjadi min. Nah, kita hitung sendiri nih sin 300-nya. Sin 300 berarti sin 360 derajat kurang 60 derajat. Ini Bu kasih kurung dulu karena biar tidak terganggu sama min yang untuk aturan kedua tadi. Sama dengan min sin 60 ya. Sama dengan min dalam kurung. Sin 60 adalah setengah akar 3. Tapi perhatikan ini adalah sin 300. Sin 300 ini ada di kuadran 4, sinnya bernilai negatif. Oke, jadi min yang ini untuk sin 300-nya, lalu min yang ini untuk aturan kuadran 4-nya yang kita pakai rumus ini. Maka min kali min positif, jadi hasilnya setengah akar 3. Sama ya? Sama jawabannya. Jadi mau pakai yang aturan kuadran 1 boleh, aturan kuadran 2 boleh. Ibu sarankan sih yang aturan kuadran 1. Kenapa? Biar semuanya positif. Ya, saran ya. Ini yang disarankan. Disarankan pakainya yang ini. Biar pakai kuadran 1 yang semuanya positif. Jadi pakai yang n kali 360 derajat kurang alfa. Kalau tadi kita sudah coba nih contoh soal yang sudut negatif sendiri, lalu sudut yang lebih dari 360 derajat sendiri. Sekarang kita latihan untuk contoh soal yang sudut negatif dan sudut 360 derajatnya dalam satu bentuk soal. Seperti apa? Mari kita lihat latihan soalnya. Oke, soalnya itu cos min 610
derajat. Nah, ini sudutnya berbentuk sudut negatif dan lebih dari 360 derajat. Ingat, kalau sudut negatif cos itu selalu bernilai positif. Jadi dia menjadi cos 610 derajat. Nah, karena kita mau pakai yang aturan pertama, yang pengurangan ya untuk sudut lebih dari, berarti cos dalam kurung 2 kali 360 derajat dikurang berapa? Dapat 610. Sama dengan cos, ini 720, kita cari ya, kurang 610, 0, 1, 1. Oke, jadi 110 derajat. Maka di sini jawabannya 110 derajat. 110 ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Maka menjadi cos 180 derajat kurang 70 derajat. Menjadi cos 70 derajat. Tapi ingat, cos 110 itu bernilai min, maka hasilnya min cos 70 derajat. Soal kedua, untuk perpaduan antara sudut negatif dan sudut lebih dari 360 ada tangen min 534 derajat, berarti karena ini tangen maka dia tetap min. Min tangen 534 derajat. Oke, berarti sama dengan min tangen 2 kali 360 derajat kurang berapa? Dapat 534. Min tangen. Oke, perhatikan. 720 derajat kurang 534. 10 kurang 4, 6. 11 kurang 3, 8. 186. Min tangen 186 derajat. Perhatikan. Tangen 186 itu ada di kuadran 3. Tangen bernilai positif. Ya. Berarti khusus untuk tangen 186 nanti hasilnya harus positif. Nah, min ini milik dari sudut negatif. Jadi min tangen, pasang rumus kuadran 3. 180 derajat tambah 6 derajat. Jadi min tangen 6 derajat. Oke, ini jawaban untuk tangen min 534 derajat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pahami konsep materinya dan banyaklah berlatih agar kalian semakin mudah mengerjakan soal matematika. Semangat belajar anak-anak!